Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan kembali di dalam video ajar kali ini. Kita akan memasuki materi yang berikutnya. Setelah kemarin kalian sudah mempelajari industrialisasi produk desa, yaitu dengan konsep One Village One Product, atau juga kalau konteks Jawa Barat ada One pesantren One Company, atau One Village One Company gitu ya. Itu saya kira sama aja konsepnya dan kalian sudah pahami di pertemuan yang sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas ada banyak pendekatan yang bisa kita lakukan juga selain One Village One Product tadi ya. Kalau One Village One Product itu skalanya hanya satu desa. Kalau yang ini kita mungkin bisa ada beberapa desa ya, beberapa desa memaksimalkan produk desanya, yaitu ada pendekatan agropolitan, minapolitan, dan masih banyak yang lain. Ada wanapolitan ya, yang berbasis hutan. Namun pada kesempatan kali ini kita coba batasi terlebih dahulu. Kita akan fokus di agropolitan dan minapolitan ya. Jadi kenapa sih agropolitan itu muncul? Kira-kira mindsetnya apakah desa butuh kota gitu ya, atau kota butuh desa? Nah, dua hal ini saya kira yang senantiasa terus-menerus menjadi pertanyaan. Siapa sih sebenarnya menjadi hulunya ya? Kalau kita lihat bagaimana kota itu bisa menciptakan sebuah pusat permukiman ataupun pusat dari kegiatan para masyarakat, itu bahan bakunya dari mana gitu ya. Ujung-ujungnya adalah bahan bakunya dari desa. Namun ketika bahan baku dari desa ini ternyata malah menimbulkan banyak kesenjangan. Kalau kita lihat sendiri, mungkin ada data-data yang bisa diambil ya, seperti dari BPS itu angka kemiskinan yang ada di desa itu lebih tinggi persentasenya dibandingkan yang ada di perkotaan. Itu sangat jelas terlihat. Dan kesenjangan antara di kota dan di desa saya kira saat ini menjadi cukup permasalahannya serius ya. Apalagi Bappenas sendiri pernah memproyeksikan di tahun 2045 mungkin keberadaan desa itu sangat sedikit sekali gitu ya. Seolah-olah semua berganti ke perkotaan. Ini yang memang menjadi antisipasi kita sebagai planner, bagaimana komposisi desa dan kota itu harus tetap bisa balance dan juga saling ketergantungan, saling membutuhkan ya. Pendekatan pengembangan kawasan pedesaan seringkali dipisahkan dari kawasan perkotaan. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya proses urban bias. Jadi seolah-olah kota itu berkembang sendiri gitu. Padahal berkembang maju mundurnya sebuah perkotaan dia dipengaruhi oleh pedesaan ya. Disinilah memang menjadi tolak ukur kita untuk bisa menilai, mengembangkan bagaimana desa seharusnya dibangun, bagaimana kota seharusnya dibangun gitu ya. Kalau kita lihat dari pendapatnya Douglas, Pak Douglas ini salah satu yang mencetuskan bagaimana konsep agropolitan ya. Pengembangan kawasan pedesaan yang pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan kawasan kesejahteraan masyarakat pedesaan malah beralih sebaliknya, yaitu tersedotnya potensi pedesaan ke perkotaan, baik dari sisi SDM atau SDA ataupun bahkan modal. Nah, ini yang menarik ya, karena kita tahu sendiri bagaimana pola pikir masyarakat yang sekarang, di mana orang desa itu mengadu nasib di kota. Tentunya memang permasalahan utamanya adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tidak ada di desa gitu ya, sehingga orang-orang tersedot ke perkotaan. Nah, di sini menjadi PR kita ya. Oh, ada ternyata di desa itu ada pekerjaan. Misalkan bisa berwirausaha, jualan, atau misalkan buka bisnis secara skala lokal gitu ya. Tapi itu rata-rata karena jumlah penduduknya relatif nggak terlalu banyak, jadi ekonomi of scale-nya nggak dapat ya, sehingga dia rugi di sisi waktu. Ini mungkin 1 bulan dia hanya mendapatkan pendapatan bersih paling besar mungkin 1 juta misalkan. Sedangkan kalau dia ke kota, sektornya adalah sektor jasa, dia kerja kantoran, dia kerja
paling ekstrimnya ya menjadi OB gitu ya, ngepel-ngepel, nyapu-nyapu, itu lumayan gajinya misalkan berada di UMR sekitar 2,5 sampai 3 juta. Nah, itulah menjadi permasalahan kita saat ini. Bagaimana kita bisa mengembangkan unit-unit bisnis yang ada di desa, tapi tetap bisa menjamin kesejahteraan standar minimum ya masyarakat yang ada di desa, sehingga tidak perlu lagi orang desa berangkat ke kota gitu ya. Kenapa? Karena misalnya kalau ke kota pun nanti akan terjadi permasalahan di kota, memindahkan masalah gitu ya. Ketika dia tidak bisa survive di kota, maka itu akan menjadikan tambahan permasalahan untuk kota yang dikunjungi oleh masyarakat pedesaan. Perlu perubahan paradigma dalam pendekatan pembangunan pedesaan. Ya, ini memang bagi Douglas itu bapak agropolitan kita gitu, sejauh ini ya. Jadi belum ada yang bisa mengembangkan lebih detail gitu ya daripada yang Douglas ini. Nah, konsep urban rural linkage itu harus coba dirumuskan benar-benar. Bagaimana kota juga harus dibuat bergantung ke desa, desa juga bergantung ke kota gitu loh. Nah, di situ nanti ada siklus ekonomi ya, siklus ekonomi yang pernah saya sampaikan, bagaimana nanti desa berusaha menjual gitu ya produk-produknya agar tidak konsumtif, sehingga nanti ada uang masuk dari kota ke desa. Nah, itu akan mengembangkan ya perekonomian yang ada di sebuah pedesaan. Nah, ada beberapa isu ya yang mungkin terjadi ketika kita bicara tentang hubungan desa dengan kota. Maaf, bukan desa dengan kota, tapi perkotaan dan pedesaan. Jadi kalau misalkan rural itu adalah kata sifat ya, bukan kata benda. Kalau kata bendanya village, urban kata bendanya city. Kalau urban berarti dia di situ sifat dan juga proses gitu ya. Proses membentuk kota, pedesaan proses membentuk desa. Yang pertama adalah punctuated urbanization. Jadi di sini fokus pertumbuhan ekonomi mengakibatkan percepatan urbanisasi. Jadi urbanisasi terus menerus naik gitu ya, memuncak. Di sini adalah isu yang utama. Kenapa? Karena ternyata yang pindah itu dari desa ke kota itu orang-orang produktif. Itu yang jadi masalahnya ya. Sehingga orang-orang produktif yang ada di desa akhirnya nggak ada. Siapa yang akan mengembangkan pertanian? Siapa yang akan melanjutkan para petani-petani yang ada di desa gitu ya. Nah, sebagai data di situ Indonesia laju pertumbuhan urbanisasinya 4,1%. Dan itu tertinggi di Asia ya, tertinggi di Asia, bahkan melebihi dari Tiongkok gitu ya. Ini menjadi sebuah permasalahan kita ya, dan itu adalah laju rata-rata. Jadi memang di sini ada sinyal bahwa kita perlu menyelesaikan masalah di desa sehingga tingkat urbanisasi bisa ditekan lebih kecil. Yang kedua, kalau tadi adalah dari sisi desa ke kota, kalau urban sprawl adalah dari kota ke desa gitu ya. Jadi kalau misalkan dari desa ke kota bermasalah juga gitu ya. Dari kota ke desa bermasalah juga. Loh, kenapa Pak? Kenapa bisa bermasalah gitu ya? Ya jelas gitu ya. Ya di situ ketika kita lihat kota merambat, meluas perkotaannya sampai ke desa-desa, maka di situ ada lahan-lahan yang akan terancam. Aset-aset desa berupa sawah ataupun hal-hal yang lain ya yang dimiliki oleh petani, dia akan tergiur untuk menjual tanahnya kepada orang kota, terutama untuk perumahan ya. Karena orang kota juga akan nyari dia, saya pengen rumah yang sejuk, saya pengen rumah yang murah lahannya gitu ya. Nggak apa-apa lah transport mah, saya pakai mobil misalkan gitu, bolak-balik asalkan kurang dari 1 jam, oke lah, apalagi nanti akan dibangun jalan tol dan sebagainya. Nah, ini yang mengakibatkan pertumbuhan itu tidak terkendali. Urbanisasi yang meluasnya itu tidak terkendali gitu ya. Arahnya ke kanan, ke kiri semua gitu ya, semua dijangkau. Inilah menjadi permasalahan. Dan itu akan mendesak produktivitas pertanian ya. Kalau kita lihat bagaimana kondisi kita ya, kondisi pangan kita saat ini. Ini menjadi pemicu kita untuk bisa mengembangkan agropolitannya. Pertama adalah kita masih impor beras. Jadi kita harus mengakui bahwa Indonesia ini masih belum swasembada pangan, terutama di beras. Loh kan Pak, banyak petani-petani ini. Ya oke, banyak gitu ya. Tapi permasalahannya apakah
secara distribusi itu bisa merata. Atau jangan-jangan ada tengkulak-tengkulak, atau misalkan para petani yang memang dia sengaja ya tidak menjualkan padinya ke pemerintah, ke Bulog, yaitu keputusan dia gitu ya. Dan inilah yang menjadi tantangan kita ya di pemerintahan Indonesia. Kita harus tegas ketika memang kita butuh, maka belilah dengan harga yang wajar gitu ya. Jangan sampai beli ketika orang lokal ditekan harganya sampai kecil sekali gitu ya, sehingga keuntungan petani juga kecil gitu. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting ya. Datanya lama 2017, tapi saya kira sampai saat ini pun masih ada ya impor, terutama dari Thailand, beras kita ya. Nggak tahu kenapa katanya sih lebih murah impor dari Thailand. Boleh nggak impor, pertanyaannya? Ya boleh gitu ya, tapi asal ekspornya lebih tinggi gitu loh. Jadi kalau misalkan impor tapi nggak ada yang diekspor, ya inflasi jatuhnya ya. Atau misalkan impor tepung terigu ya, tepung terigu itu juga kita masih impor loh, banyak sekali itu ya. Ini menjadi tantangan kita sebagai para orang-orang yang intelek ya, yang muda, yang paham tentang kondisi bangsa kita ini gitu. Ayo mulai disiapkan dari sekarang. Belum nanti daging sapi, kita masih banyak disuplai oleh Australia misalkan gitu ya. Gula pasir juga ternyata stok tebu kita nggak begitu banyak, sehingga masih ada yang impor gitu ya. Dan yang lain sebagainya. Ini baru sektor yang di bagian pangan ya. Belum nanti di sektor jasa, sektor elektronik dan sebagainya. Banyak sekali tantangan kita. Nah, ini mengingatkan saja konsep ini. Konsep ini akan selalu dipakai agar bisa memahami secara komprehensif ya. Intinya adalah semangat agropolitan itu ekspor oriented. Jadi apapun dia harus pilih satu produk unggulan yang jumlahnya banyak tapi dia punya kualitas tinggi. Kalau kita bikin pohon industri, setiap cabang-cabangnya itu bisa dikembangkan dan bisa memenuhi kelayakan finansial di dalam produksi perusahaan. Nah, itulah yang nanti akan dikembangkan. Dan agropolitan semangatnya adalah ekspor. Bagaimana produk-produk unggulan tadi gitu ya, itu bisa di package dengan baik, memenuhi standar SNI ya, bila perlu ISO gitu ya, yang memang menjadikan produk ini produk yang punya benefit, punya branding yang kuat ya, dan ini laku di pasaran internasional gitu. Nah, kita coba lihat, pahami bagaimana konsep agropolitan. Ini dari dua hal ya, Friedman dan Douglas. Dua-duanya luar biasa kontribusinya terhadap dunia perencanaan. Dan kalau kita lihat di sini, konsep agropolitan ini menurut Douglas dan Friedman, dia melihat nih dari pengalaman kegagalan pengembangan sektor industri di beberapa negara yang berkembang ya di Asia. Tapi terjadi ada beberapa kecenderungan. Pertama adalah hyper urbanization gitu ya. Terus juga pembangunan modern hanya terjadi di beberapa kota saja. Jadi beberapa berkembang, satunya enggak. Jadi enclave ya istilahnya. Tingkat pengangguran dan setengah pengangguran itu juga makin tinggi. Jadi dia mempelajari dari beberapa negara berkembang itu, ketika dia mengembangkan sektor industri, ternyata ini loh yang terjadi, hyper urbanization. Terus juga tadi pembangunan tapi ternyata hanya di titik-titik tertentu saja, dia tidak bisa membawa gerbong-gerbong yang lain gitu ya, untuk bisa ikut di dalam pembangunan tersebut. Tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang relatif tinggi, pendapatan juga tidak merata ya. Jadi ada sistem UMR tapi ternyata banyak juga beberapa ketimpangannya. Kekurangan bahan pangan akibat perhatian pembangunan terlalu tercurah pada pertumbuhan sektor industri. Jadi istilahnya pangan itu terbatas, petani diminta menanam yang memang nanti bisa mensuplai pabrik gitu ya. Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat desa petani, terjadinya ketergantungan pada dunia luar. Nah, ini adalah salah satu contoh ya yang di bawah itu konsep agropolitan, di mana itu berada di Kabupaten Probolinggo gitu ya. Di Probolinggo itu di situ ada dua agropolitan agropolitan center bagian timur dan juga bagian barat. Dan kalau misalnya agropolitan itu harus terstruktur,
nanti konsepnya ya setelah ini. Dari mulai intinya nanti ada sebagai pemasarannya, ada sebagai bahan bakunya dan sebagainya. Nah, ini konsep agropolitan berusaha mencoba mengintegrasikan dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita menetapkan sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama. Ya, jadi kalau kita lihat di perkotaan yang menjadi sumber ekonomi utama apa? Rata-rata hotel, ya wisata gitu ya. Terus apa lagi? Ya sektor jasa lah ya. Jarang sekali yang memang di bidang pertanian. Karena kalau kita bertani lahannya cukup mahal di kota ya, nggak memungkinkan untuk kita tanam. Nah, yang kedua adalah bagaimana pemberlakuan ketentuan-ketentuan mengenai otonomi daerah. Jadi di sini memang sangat khas sekali bagaimana mempercayakan pihak kabupaten untuk bisa memutuskan mana yang akan menjadi kawasan agropolitan tersebut. Nah, ini adalah konsepnya, konsep pengembangan kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan adalah sistem fungsional desa-desa dengan hierarki keruangan desa. Jadi di situ ada keyword hierarki ya, hierarki keruangan. Berarti ada semacam satu layanan-layanan ya, layanan-layanan yang memang dia jangkau. Adanya pusat agropolitan dan desa-desa sekitarnya. Pusat agropolitan terkait dengan sistem pusat nasional, provinsi, dan kabupaten. Jadi memang nanti ketika kita menyusun sebuah agropolitan, yang menjadi pusat agropolitannya adalah nanti harus ada yang dikaitkan ya dengan sistem nasional sampai ke kabupaten. Cirinya berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang melayani dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian agribisnis di wilayah sekitarnya. Jadi di sini kalau kita lihat di gambar ya, ini kan pasar nih. Nah, ini kan cita-citanya bagaimana produknya itu dipasarkan, pasarnya mungkin nasional atau bahkan global gitu ya. Ekspor lah ya, intinya ekspor dari desa keluar desa. Nah, kalau kita lihat di sini yang bagian tengah ini adalah sentra produksi ya. Ini sentra produksi. Nah, sentra produksi ini dia disupport oleh pengumpul bahan baku ya. Pengumpul bahan baku. Jadi semua bahan baku dikumpulkan nih. Ini ada 3 titik dan setiap pengumpul bahan baku berarti harus ada yang penghasil bahan bakunya. Yang ini ya. Ini ada 2, di sini ada 4, di sini ada 3 gitu ya. Sehingga nanti ketika dari sentra produksi dia akan mulai di sini nih outletnya ya, dia jual gitu ya di pasar dan bahkan di sini menuju ke pasar internasional. Jadi sebenarnya konsepnya seperti itu, sederhana, dari mulai pengumpul bahan baku ya, penghasil bahan baku, terus dikumpulkan bahan bakunya, setelah itu masuk sini produksi gitu ya. Jadi ada hierarkinya jelas, dia ada batas-batas yang jelas ya. Setelah itu sampai dipasarkan. Nah, ini keterkaitannya dengan tadi pusat agropolitan dengan sistem pusat nasional dan sebagainya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan ada 2 kawasan agropolitan, misalnya ini kawasan 1 gitu ya, ini kawasan 2. Nah, kita lihat di sini dari mulai jalan lokal, jalan kabupaten, provinsi, itu semuanya terhubung gitu ya. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa produknya itu tidak terkendala di dalam pengirimannya. Jadi di sini jangan sampai udah menghasilkan branded yang bagus tapi ternyata terpotong, nggak ada tuh sambungannya jalannya itu. Nah, ini menjadi perhatian juga untuk kita menetapkan kawasan agropolitan. Nah, selanjutnya kita coba lihat ya tentang master plan pengembangan kawasan agropolitan. Sebenarnya isinya apa aja sih gitu ya. Nah, ini sebagai acuan saja ketika kita mau mengembangkan program untuk agropolitan. Pertama harus memastikan adanya sistem pusat-pusat kawasan yang jalan tadi ya, infrastruktur ya. Setelah itu adalah unit-unit kawasan pengembangan, ini juga harus ada ditentukan. Setelah itu penetapan sektor unggulan, dukungan sistem infrastruktur, dan juga dukungan sistem kelembagaan. 5 hal ini yang menjadi concern sebagai panduan kita menyusun program penyusunan master plan kawasan agropolitan. Yang pertama adalah penetapan pusat agropolitan. Ini fungsinya ada beberapa ya, ada 6 di sini. Pertama adalah pusat perdagangan dan transportasi. Jadi yang di tengah ini, yang tadi disampaikan. Jadi di sini kan untuk pusat ya, pusat agropolitan, pusat produksinya. Jadi di situ ada perdagangan dan transportasi, terus juga penyedia jasa pendukung, ada
jasa pendukung di sini maksudnya misal ada semacam perbankan gitu ya, ataupun dari jasa-jasa yang lain lah terkait dengan sewa menyewa gitu. Pasar konsumen produk, ini jelas pusat industri pertanian, penyedia pekerjaan non pertanian ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang non pertanian yang dilakukan di sini. Iya, tentunya karena di sini udah berbasis jasa ya, pengolahan. Pusat agropolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, provinsi dan kabupaten. Nah, seperti ini kurang lebih gambaran-gambarannya. Nanti silakan kalian baca ya lebih detail. Yang kedua adalah penetapan unit-unit kawasan pengembangan dengan fungsi kawasannya yang tiga ini ya, yang tadi pusat produksi pertanian, terus juga ada intensifikasi pertanian, karena isunya kan bagaimana agar produksinya itu yang dikumpulkan itu banyak gitu loh, yang dikumpulkan banyak. Jadi di situ fokus bagaimana intensifikasi pertanian, pusat produksi pertanian, pusat pendapatan pedesaan, produksi tanaman siap jual dan sebagainya. Jadi di situ menjadi concern juga. Yang ketiga adalah penetapan sektor unggulan. Nah, sektor unggulan ini kalau kalian saya kira udah belajar ya bagaimana LQ, shift share gitu ya. Terus juga berkaitan dengan pembagian apakah masuk ke kuadran 1, 2, 3 atau 4. Nah, saya kira ini perlu juga ditentukan di dalam agropolitan. Yang keempat adalah dukungan sistem infrastruktur, di mana ini juga udah dijelaskan bagaimana harus saling terkait ya satu dan yang lain, terutama di dalam jaringan jalan, terus juga irigasi ya. Jadi bukan hanya jalan saja untuk distribusi, tapi irigasi juga untuk memastikan produk yang pertanian itu bisa memperoleh haknya agar dia bisa panen tepat waktu. Sumber-sumber air juga jelas, jaringan utilitas, listrik, serta yang terakhir adalah dukungan sistem kelembagaan. Nah, kelembagaan di sini juga harus jelas mana apakah bentuknya pokja, siapa yang ditunjuk dan apa aja tupoksinya, itu menjadi sebuah hal keharusan di dalam menyusun kawasan agropolitan. Di situ juga kita bisa menyediakan sistem konsep insentif disinsentif gitu ya, bagaimana kawasan agropolitan itu bisa dikembangkan. Nah, melalui keterkaitan tersebut, pusat agropolitan dan kawasan produksi pertanian berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah, jadi value added produksi kawasan agropolitan, sehingga pembangunan pedesaan dapat dipacu dan migrasi desa kota yang terjadi dapat dikendalikan. Jadi keywordnya adalah dapat dikendalikan. Mungkin kita tidak bisa menghindari ya, karena preferensi masing-masing. Kecuali kalau kita bisa menjamin bahwa di desa itu ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka akses dan dia dapat gajinya, itu bisa. Tapi kalau misalkan kita nggak ada kesempatan seperti itu, maka nothing tulus, nggak ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain pasrah gitu ya. Inilah menjadi sebuah hal concern kita terhadap pengembangan pedesaan agar desa-desa itu bisa berkembang dan bisa terkendali ya pertumbuhan, terkendali urbanisasinya. Nah, ini ada kebijakan strategi pengembangan agropolitan. Saya kira kalian bisa baca sendiri. Di sini ada beberapa strategi, ada dua ya. Ada kebijakan pengembangan dan strategi pengembangan. Terus juga ini adalah program pengembangan kawasan agropolitan dari mulai penyiapan master plan-nya, setelah itu bagaimana menyiapkan dukungan sarprasnya. Nah, makanya di sini dari tahun 1, tahun 2 itu apa aja step by step-nya gitu. Program pengembangan kawasan agropolitan juga mulai dari pendampingan pelaksanaan nanti ya, dan juga sampai memfasilitasi terkait dengan pembiayaan program agropolitan. Di mana nanti ketika bicara sektor pembiayaan perlu ada kolaborasi antara swasta, ada swadaya gitu ya, dan juga dana dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi ataupun nasional ataupun kabupaten. Sebagai penutup, pembangunan kawasan pedesaan tidak bisa dipungkiri merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Jadi udah jangan berpikir lagi gitu ya, butuh nggak sih gitu ya? Pasti butuh gitu ya pengembangan kawasan pedesaan itu. Pengembangan kawasan agropolitan tidak bisa terlepas dari rencana tata ruang nasional. Kenapa? Karena tadi ada keterkaitan sistem pusat, nasional, provinsi, dan kabupaten. Sehingga nanti perlu dikontekskan terhadap RT RWN.
Pengembangan kawasan agropolitan menjadi sangat penting dalam konteks pengembangan wilayah, yaitu ada 4 poin. Pertama, yaitu bagaimana kita akan menggali tentang keunikan lokal gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana peran agropolitan ini dalam peningkatan pemerataan, jadi pengurangan ketimpangan. Yang ketiga, keberlanjutan dari pengembangan kawasan. Yang keempat adalah penetapan sistem pusat agropolitan yang berkaitan dengan nasional, provinsi, maupun kabupaten. Itu adalah pengantar terkait agropolitan. Setelah ini kita akan saksikan mengenai video pendekatan Minapolitan. Selamat menyaksikan.